PKS selama ini sudah cukup berjaya di wilayah bekas kejayaannya Masyumi, tetapi masih menjadi PR di wilayah yang kata Aidit, Jawa adalah kunci. Meskipun itu kata-katanya Aidit, tetapi menjadi penting untuk melihat bahwa hampir semua presiden yang kemudian berkuasa atau partai yang menang itu menangnya di Jawa, karena Jawa adalah kunci. Ya mungkin bisa dikatakan tidak primordial, tetapi ya kalau Arab punya Quraisy, Indonesia punya Jawa yang harus dimenangkan, yang harus diprioritaskan untuk dimenangkan oleh PKS dengan dakwah. Kalau dahulu para wali songo dalam dakwahnya, bagaimana mereka menjawab persoalan masyarakat, menjawab persoalan rakyat kecil, itu menjadi salah satu prioritas penting. Makanya Allahyarham Kiai Haji Agus Sunyoto menolak mentah-mentah teorinya Snook tentang bagaimana Islam datang melalui pedagang. Kata beliau, dakwah itu gak bisa disambi, dakwah itu serius. Dan yang datang itu ke Jawa tidak bisa pedagang untuk membawa syiar Islam, karena pedagang dalam stratifikasi sosial masyarakat Majapahit rendah. Maka yang datang itu Brahmana, yang datang itu ulama gitu. Itu adalah kasta tinggi. Tetapi ulama yang seperti apa? Ulama yang kemudian berhasil merangkul rakyat yang merasa paling rendah. Ini yang kemudian terlihat dari bagaimana Maulana Malik Ibrahim misalnya pertama-tama bukan membangun pesantren, meskipun pesantren itu penting, tapi menurut catatan dalam Serat Wali Sana ya, yang ditulis oleh Sunan Giri kedua ini, beliau pertama-tama mendirikan bendungan dan mencetak sawah baru, karena Majapahit sedang dalam keadaan krisis pangan pasca perang Paregreg. Ketika perang saudara Majapahit terjadi antara Wikramawardhana dengan Brewirabuni, rakyat ketakutan lari ke pegunungan, sawah-sawah terbengkalai, sehingga kemudian yang beliau datang pertama dengan pengalamannya di Mesir, kata Duta Besar Azerbaijan dalam presentasi di tahun 2018, mereka sudah menemukan bukti sejarah yang akurat. Maulana Malik Ibrahim asalnya dari Azerbaijan dan belajar di Mesir. Nah, ketika di Mesir akrab dengan para petani Sungai Nil yang pintar ngatur irigasi. Nah, ilmu itu diterapkan di Majapahit, waktu itu di Gresik, dengan beliau juga sangat perhatian pada sektor pertanian, sampai dalam Serat Babat Wali Sana disebutkan beliau mendapatkan penghargaan dari Ratu Maharani Suhita dari Majapahit sebagai wong agung karena jasa-jasanya menjawab persoalan krisis pangan. Nah, sesudah itu ya, maka inilah ulama yang dulu Brahmana itu dalam stratifikasi sosial masyarakat Majapahit tinggi, tidak tergapai oleh rakyat kecil. Maka rakyat kecil nggak bisa ketemu, harus melalui perantara untuk menyampaikan keluhan kepada ulama. Maka kuncinya ternyata adalah ulama Islam yang bisa bergaul akrab dengan rakyat kecil dan kemudian menjawab persoalan masyarakat. Wali-wali berikutnya tentu datang dengan spesifikasi keahlian dan spesialisasi mereka masing-masing. Maulana Ishaq datang menyelesaikan wabah di Belambangan dengan ilmu kedokteran beliau, dan ini Ustaz Jazil memakai batik Masjid Jogokarian mempelopori kebangkitan dari corona. Makanya gambar batiknya gambar virus ya, gambar virus, kemudian dikelilingi dengan motif teruntum, dengan motif teruntum. Jadi kita menerima virus corona ini sebagai takdir Allah, ridho kepada ketetapan Allah, tapi masih tetap bangkit. Ini batik beliau ada maknanya begitu. Nah, jadi ini yang kemudian kita lihat ya. Kemudian ada Maulana Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel yang membuka sekolah tata negara untuk para pangeran. Bisa dibayangkan bagaimana para pangeran Majapahit itu belajar tata negara kepada beliau, ya lama-lama tertarik dengan agama Islam yang beliau anut. Jadi dakwah yang sangat strategis. Maulana Usman Haji dari Palestina
kemudian direkomendasikan menjadi pelatih militer. Jadi dari dulu yang pintar perang orang Palestina, ya, alus suhur. Ya, Maulana Usman Haji ini kemudian di dalam sejarah dalam Watu Renggong di Kerajaan Gilgil di Bali dicatat ada 60 nyama selam atau saudara Muslim prajurit Majapahit yang dihadiahkan untuk Raja Kresna ke Pakistan pada saat Seba ke Majapahit, dan itu 60 orang prajurit terbaik Majapahit yang Muslim ini hasil didikan oleh Maulana Usman Haji atau dalam babat tanah Jawi disebut Sunan Mutung. Putranya Maulana Ja'far Shadiq yang mendirikan ya monumen persahabatan Indonesia Baitul Maqdis ya di kota yang kemudian disebut sama dengan nama kota kelahirannya Al-Quds atau Kudus, dan ada Masjidil Aqsa dengan menaranya yang sangat terkenal. Jadi semua hal ini menjadi satu landasan ya bagi teman-teman kader-kader PKS di berbagai daerah terutama di Jawa untuk terus melakukan pendekatan dakwah dengan bahasa budaya. Kalau bahasa kenceng-kencengan banyak kalahnya. Dalam sejarah Nyuwun Sewu, meskipun ini versi babat tanah Jawi yang tentu adalah versi Pujangga Mataram, ya Sunan Kudus yang lebih kenceng itu kalah lebih dari Sunan Kalijogo yang lebih fleksibel gitu ya, yang lebih pendekatan kebudayaan. Makanya calon pemimpin yang di kader Sunan Kudus itu berulang kali kalah, dari Aryo Penangsang, dari Jipang ya, sampai kemudian juga Aryo Pangiri ya, yang kemudian dikalahkan oleh Panembahan Siropati. Jadi ini penting untuk mempelajari latar sosiologis memenangkan dakwah di Jawa. Saya kira itu penting.